Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik sekalian. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti proses pembelajaran ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, saya minta untuk seluruh adik-adik yang ada di ruangan ini untuk sejenak berdiri. Ya, sekarang. Ya, tolong adik-adik yang saya suruh berdiri. Sekarang coba lihat di bawah bangku dan kursi adik-adik sekalian. Apabila masih ada sampah yang berserakan, tolong dipungut dan segera dibawa keluar. Ya, sudah. Ya, terima kasih atas perhatian dari adik-adik sekalian. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, saya minta kepada ketua kelas untuk terlebih dahulu memimpin doa. Ya, silakan kepada ketua kelasnya. Ya, terima kasih kepada ketua kelasnya sudah memimpin doa. Selanjutnya dengarkan nama, karena Bapak akan mengabsen nama kalian. Jadi tolong yang ketua kelasnya apabila ada temannya yang tidak hadir, barangkali sakit atau apa dan lain sebagainya, tolong segera dilaporkan ya. Tolong didengarkan namanya baik-baik. Muhammad Sandi, Muhammad Fadli, Rahmat, Sawat Fiski. Ya baik, untuk kehadiran adik-adik hari ini cukup lumayan ya, meski hanya 60% dari jumlah keseluruhan ya. Jadi selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas masalah materi klasifikasi sumber daya alam ya. Namun sebelumnya itu saya akan kembali mengulas pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu karakteristik, bioma, dan persebarannya. Olehnya itu saya meminta kepada adik-adik, kira-kira ada yang masih mengingat pelajaran kita yang minggu lalu, masalah karakteristik dan persebaran bioma? Ya, saya minta kepada adik-adik agar kiranya bersedia atau ada yang bersedia maju ke depan memaparkan apa yang masih diingat pada materi pertemuan kita pada minggu lalu. Ya, jadi kalau namanya tidak ada, terpaksa Bapak harus menunjuk dari salah satu di antara kalian untuk menjawab pertanyaan mengenai materi minggu lalu, yaitu karakteristik dan persebaran bioma. Ya, jadi saya tunjuk langsung saja kepada Muhammad Anas yang ada di belakang. Coba Anda sebutkan ciri-ciri bioma yang sudah Bapak jelaskan di minggu lalu. Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Anas Firmansyah telah menyebutkan ciri-ciri bioma yang telah kita pelajari minggu lalu. Ya, dari apa untuk teman kita, Saudara Anas Firmansyah. Ya, selanjutnya adik-adik pada pertemuan ketiga ini kita akan masuk ke dalam pembahasan klasifikasi sumber daya alam. Jadi adik-adik sudah ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Belum ada ya? Ya, jadi sumber daya alam itu adik-adik saya kasih gambaran ya. Jadi sumber daya alam itu sering disebut sebagai natural resource ya. Merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami. Ya, jadi sudah ada secara alami tanpa perlu campur tangan dari manusia. Ya. Jadi itu sumber daya alam yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Kemudian
Saya beri gambaran lagi seperti apa itu sumber daya alam. Mungkin adik-adik ada temannya yang bekerja di Morowali sana, ya, Morowali, masih di Morowali. Di sana itu ada tambak nikel ya kalau tidak salah, ya. Nah, tambak nikel itu merupakan sumber daya alam, salah satu sumber daya alam. Kemudian tambak minyak. Nah, tambak minyak yang ada di Kalimantan ya, Kalimantan. Nah, itulah gambaran mengenai sumber daya alam yang akan menjadi pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini. Dan selanjutnya, apa sih manfaat dari mempelajari sumber daya alam itu sendiri? Jadi adik-adik sekalian, perlu kita pahami manfaat dari mempelajari klasifikasi sumber daya alam. Adik-adik tentu akan mempunyai referensi mengenai klasifikasi eh, sumber daya alam, ya. Dan tentunya itu akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian ke depannya. Sebagai contoh misalnya, ketika kita menggunakan bahan bakar minyak, ya, bahan bakar minyak, tentu banyak adik-adik yang tidak bahan bakar yang kita sering gunakan seperti premium, ya. Adik-adik pasti sebagian belum ada yang tahu atau sebagiannya sudah tahu, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa bahan bakar itu berasal dari fosil hewan, ya, fosil hewan. Jadi fosil hewan ini merupakan sumber daya alam itu yang termasuk dalam kategori yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi pada pembelajaran inilah kita bisa mengetahui dia masuk dalam kategori apa. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, dia masuk ke dalam kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tentunya ini mempunyai cadangan yang cukup terbatas, ya. Jadi ketika kita menggunakannya secara berlebihan, tidak mempertimbangkan dari kelangkaannya, nah, disinilah generasi-generasi kita ke depannya bisa jadi tidak mendapatkan atau uh, tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Jadi itulah mungkin salah satu manfaat dengan mempelajari klasifikasi sumber daya alam. Kita bisa mengetahui ini termasuk sumber daya alam yang tidak berkelanjutan atau tidak mempunyai regenerasi yang cukup lama, yang cukup cepat. Nah, selanjutnya pada pertemuan ini kita akan mempunyai tujuan pembelajaran atau pencapaian. Jadi adik-adik diharapkan mampu mengklasifikasikan atau menganalisis klasifikasi sumber daya alam. Ya, jadi mohon diperhatikan adik-adik karena Bapak akan memberikan sedikit materi mengenai klasifikasi sumber daya alam. Jadi mohon diperhatikan baik-baik karena sebentar ini juga kita ada sedikit games yang berhubungan dengan metode pembelajaran saya yang akan Bapak bawakan hari ini, yaitu metode snowball throwing, di mana kita akan melakukan lempar bola. Lempar bola yang dimaksudkan di sini itu yang berisi tentang lempar pertanyaan. Jadi adik-adik tolong diperhatikan. Jadi di sini telah Bapak rangkum materi. Jadi pada klasifikasi sumber daya alam. Jadi klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam sebelum kita masuk ke klasifikasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, pada pertemuan kita kali ini kita membahas secara klasifikasi sumber daya alam, ya. Jadi sebelum kita masuk ke klasifikasi sumber daya alam, kita harus mengetahui dulu apa itu sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu sendiri adalah keseluruhan dari faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang merupakan elemen pembentuk ekosistem di sekitar kita, ya. Jadi ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan yang hidup yang merupakan kesatuan untuk menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, ya, stabilitas, produktivitas,
lingkungan hidup. Sumber daya alam juga merupakan semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Sumber daya ini tidaklah selalu bersifat fisik ya. Sumber daya alam ini tapi juga dapat bersifat non fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah menjadi bentuk lain, bahkan menghilang, dan juga sifatnya kekal. Jadi klasifikasi sumber daya alam itu berikut klasifikasi macam-macam dan jenis sumber daya alam yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga ya. Jadi klasifikasi yang pertama berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya di sini sumber daya alam itu dibagi lagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau disebut dengan renewable resource merupakan sumber daya yang dapat melakukan reproduksi atau perkembangbiakan dan juga sumber daya yang memiliki daya regenerasi atau pulih sendiri ya. Pulih sendiri. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi termasuk dalam sumber daya alam hayati itu yang pertama ada air, udara, dan sinar matahari. Kemudian yang kedua itu sumber daya alam non hayati, terdiri dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Ya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini merupakan pembagian yang kedua berdasarkan sifatnya ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang disebut dengan unrenewable resource. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki waktu regenerasi sangat lama, ya, sangat lama atau bahkan tidak berregenerasi sama sekali. Oleh karena itu, ketika habis dipakai, sumber daya alam ini tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kerap juga disebut dengan non-renewable resource. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah seperti bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil inilah yang saya sebutkan di awal pertemuan tadi. Ya. Kemudian yang kedua barang tambang. Barang tambang. Kemudian yang ketiga ada logam dan mineral ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada berdasarkan wujudnya. Jadi berdasarkan wujudnya, sumber daya alam itu dibagi berdasarkan wujudnya, sumber daya alam wujudnya dibagi menjadi sumber daya alam berupa benda. Nah, sumber daya alam yang berupa benda meliputi benda padat, benda cair, dan gas. Kemudian sumber daya alam yang bukan benda antara lain keindahan alam dan tenaga surya. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan pembentukannya. Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya dibagi menjadi sumber daya biotik dan sumber daya abiotik. Jadi sumber daya biotik adalah sumber daya alam yang terbentuk dari kehidupan atau sisa kehidupan. Misalnya minyak bumi dan batu bara. Kemudian yang kedua, sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang terbentuk bukan dari kehidupan, misalnya tembaga, biji besi, kemudian perak ya. Jadi itulah beberapa materi mengenai klasifikasi sumber daya alam. Ya, jadi Bapak sudah menjelaskan tadi ya materi mengenai klasifikasi sumber daya alam. Dan selanjutnya mengenai metode yang Bapak gunakan pada pembelajaran kita kali ini, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Jadi saya langsung bagi saja karena saya melihat kehadiran kalian ini hanya 60% dari teman-teman kelas 12 ini. Jadi saya langsung bagi saja ya. Untuk yang di samping kanan saya ini siapa namanya? Muhammad Anas Armansyah sampai ke belakang. Tentu saja itu kelompok 1 ya. Kemudian yang di depan ini yang di tengah siapa Muhammad Fadli ya? Ya Muhammad Fadli sampai ke belakang
kelompok 2. Nah, kemudian yang di ujung kiri Faidul sampai ke belakang ya kelompok 3. Dan selanjutnya saya akan menentukan ketua-ketua kelompok masing-masing kelompok. Jadi kiranya kelompok 1 Anas Firmansyah bersedia jadi kelompok 1, kemudian Muhammad Fadli kelompok 2 jadi ketuanya, dan kelompok 3 Fadil ya. Jadi saya harap ketua-ketua kelompok untuk maju menghadap ke Bapak karena saya akan memberikan sub-sub materi. Ya, silakan. Ya, jadi masing-masing kelompok sudah mengambil sub-sub materi ya yang akan menjadi jadi Bapak akan bagikan kertas kosong ya kepada tiap-tiap kelompok. Ya, Bapak membagikan kertas kosong. Nah, kertas kosong tersebut berdasarkan sub materi yang Bapak bagikan. Tolong di tiap-tiap kelompok Anda diskusikan sesuatu yang ingin ditanyakan mengenai sub materi itu, dan tulis pertanyaan sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian masing-masing. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Ya, jadi sekarang masing-masing kelompok sudah menuliskan pertanyaannya ya. Dan selanjutnya ketua kelompok pegang lembar kertas yang sudah diisikan pertanyaan tadi. Kemudian Anda bentuk seperti bola. Anda bentuk seperti bola seperti ini, seperti yang Bapak contohkan di depan. Dan hitungan ketiga, dengarkan komando dari saya. Hitungan ketiga dari Bapak, Anda melemparkan bola kertas yang berisikan pertanyaan itu ke teman kelompok yang lain. Kemudian nantinya akan dijawab. Nah, saya mulai saja. 1, 2, 3. Ya, silakan. Ya, terima kasih pada masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok yang lain sudah mendapatkan lemparan kertas pertanyaan yang dilemparkan dari kelompok yang lainnya. Dan sekarang tahap kedua, tolong dijawab pertanyaan tersebut. Kembali dimusyawarahkan di kelompoknya masing-masing untuk menentukan jawaban dari pertanyaan dari kelompok yang lain. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya beri waktu 3 menit untuk masing-masing kelompok menjawab pertanyaan tersebut, dimulai dari sekarang. Ya, selesai. Ya, sudah. Masing-masing kelompok sudah menjawab ya? Atau masih ada yang belum? Ya, sudah semua ya. Oke, jadi selanjutnya Bapak akan menunjuk langsung ya di tiap-tiap kelompok perwakilan yang akan membacakan jawaban dari kelompok masing-masing. Jadi untuk kelompok 1, saya tunjuk yang bagian tengah, siapa namanya? Sandi ya, Sandi Uno. Ya, silakan dijawab pertanyaan yang telah Anda musyawarahkan dengan teman-teman Anda sendiri. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Jawaban dari kelompok 1. Beri aplaus untuk teman kalian yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Kelompok 1. Ya. Ya, selanjutnya terima kasih kepada seluruh kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari temannya. Berarti sudah selesai ya apa yang menjadi pembahasan kita kali ini. Semua pertanyaan sudah dijawab dari kelompok masing-masing. Dan untuk mengakhiri pertemuan kali ini, sebelumnya saya meminta kepada seluruh, tanpa terkecuali seluruh siswa, untuk menuliskan kesimpulan
dari pembelajaran yang Anda dapatkan pada hari ini. Nah, kesimpulannya, untuk menuliskan kesimpulan, saya berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, alhamdulillah masing-masing siswa sudah mengumpulkan hasil kesimpulan atau resume yang sesuai dengan materi apa yang sudah didapatkan pada pertemuan yang ketiga ini. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat untuk ke depan. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan kembali untuk adik-adik sekalian agar kiranya mengulangi kembali pelajaran apa yang sudah kita dapatkan pada pertemuan ketiga ini. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan untuk hari ini Bapak belum ada tugas untuk kalian. Jadi untuk mengakhiri saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan keempat, dan pada pertemuan keempat ini kita akan masuk ke dalam dan lain sebagainya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke dalam materi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Jadi mungkin itu materi kita minggu depan. Mohon jadi perhatian adik-adik sekalian. Dan sebelum kita mengakhiri, mohon kata kelasnya memimpin doa. Ya, silakan kita kelasnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih perhatian dari seluruh adik-adik, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.